Ada sebagian orang yang tidak merasa malu berbuat buruk. Sebaliknya, ada sebagian orang yang justru malu berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kalimat kenabian pertama yang didapat manusia adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Abu Daud. Malu selain merupakan tabiat manusia, ia sesungguhnya adalah salah satu akhlak mulia orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Apa saja yang dihiasi malu, maka ia akan menjadi indah. Seperti ditegaskan beliau, tidaklah perasaan malu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi indah. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas bin Malik. Malu juga selalu mendatangkan kebaikan. Malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Malu dalam hal ini adalah malu dalam melakukan perbuatan buruk atau jahat. Malu ketika melakukan dosa, melakukan maksiat, baik itu maksiat terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Maksiat kepada Allah misalnya, melanggar aturan-aturannya yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Maksiat terhadap sesama manusia misalnya, berbuat jahat atau menzalimi manusia, menyakiti manusia, dan seterusnya. Juga malu jika tidak berbuat baik atau beramal soleh dalam kehidupan. Coba kita renungkan setiap hari betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita merasa malu terhadap diri kita? Sudahkah kita renungkan itu semua? Setiap hari kita tidak pernah terhindar dari namanya dosa. Rasulullah pernah mengatakan, malulah kalian kepada Allah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami telah bersikap malu kepada Allah. Beliau bersabda, bukan demikian, tetapi sesungguhnya sikap malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah adalah menjaga kepala dan apa yang ada padanya, menjaga perut dan yang dikandungnya, serta mengingat kematian dan akan datang kebinasaan. Siapa saja yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Siapa saja yang melakukan hal itu, maka ia telah bersikap malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Malu disebutkan juga merupakan salah satu cabang iman, yang berarti merupakan karakter orang beriman. Seperti dijelaskan Rasulullah, iman itu ada 70 cabang lebih, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Beliau juga mengatakan dan menegaskan, malu adalah bagian dari iman, dan iman di dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya malu dan iman adalah kedua hal yang beriringan. Jika salah satu diangkat, maka terangkat pula yang lainnya. Ketika manusia telah kehilangan rasa malu, ia akan melakukan apapun sesuai diinginkan hawa nafsunya. Tidak peduli apakah yang dia lakukan melanggar hukum dan aturan ataupun tidak. Baginya yang penting apa yang ingin dia capai, apa yang ingin didapatkannya. Betapa banyak kita saksikan atau kita dengar di sekitar kita, bahkan orang yang telah terbukti secara jelas melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi, suap menyuap, menghilangkan nyawa orang dan sejenisnya.
Di depan orang-orang tersenyum, malah tertawa, seperti tidak merasa bersalah. Benarlah apa yang dikatakan Nabi di atas, jika kalian tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendakmu. Rasulullah mengingatkan kita untuk menumbuhkan dan membiasakan kembali rasa malu dalam diri kita, kemudian melekatkan rasa ini selamanya. Inilah rasa yang bisa mengontrol dan mengendalikan kita dari perbuatan-perbuatan buruk, sekaligus menumbuhkan dorongan untuk melakukan banyak kebaikan setiap saat dan dimanapun. Malu menjadi bagian penting bagi terciptanya perubahan menuju kepada kehidupan yang lebih baik untuk semua. Orang beriman mesti malu berbuat buruk dan malu jika tidak berbuat baik. Jika ini dilakukan, niscaya hidup akan lebih bermakna. Allah berfirman, "Beramallah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amalmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat At-Taubah ayat 105. Semoga renungan ini menjadikan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan rasa malu kita, malu jika berbuat dosa. Kita selalu tahu apapun yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.